Kita belajar tentang BTK ya. Apa sih singkatan BTK? Dari berita yang disampaikan ya, brosur lah begitu. Ada materi tentang BTK. Apa itu buku tanpa kata? Kok bisa buku nggak ada kata-katanya? Bisa aja, tapi bisa dibaca nggak? Namanya BTK. Iya, ada warna, betul. Tapi bisa dibaca nggak? Tidak bisa. Walaupun tidak bisa dibaca, ini keunikannya, ya. Tapi punya makna, punya arti, dan ada tujuannya. Bisa dimengerti. Ada warna-warna dalam buku tanpa kata. Jadi kalau bicara tadi kan seputar di depan di pelajaran dari Samuel, bicara warna-warni juga. Sekarang kita mau memperdalam, bukan bicara warnanya, ya. Karena bicara warna itu kan ada yang ada. Tapi inti di dalamnya tuh apa? Sebelumnya saya mau ajak dulu kita nyanyi satu lagu. Lagu Hatiku Gelap. Ini lagu BTK. Ini tidak disebut bukunya, tapi lagunya. Ada yang sudah tahu lagunya? Hatiku gelap dengan dosa, hingga masuklah juru selamatku, menyucikannya dengan darahnya, jadi seputih salju. Nanti aku akan berjalan di jalan emas di surga terang. Sekarang ku berbahagia gembira, hidup dengan firman-Nya. Tiap warna punya makna. Tiap warna punya makna, namun kita mau belajar bahwa arti dari makna itu bukan ditunjukkan oleh warna. Seperti contoh, hatiku gelap dengan dosa. Kenapa pakai warna hitam? Menunjukkan hidup di dalam dosa penuh kegelapan. Alkitab tulis, nanti kita mau belajar. Kita lihat di situ. Bagaimana Alkitab menjelaskan kegelapan. Itu menunjukkan orang di luar Kristus. Dan itulah keadaan kita sebelum kita diselamatkan. Ya, makanya dikatakan hatiku gelap dengan dosa. Gelap, apa yang bisa kita kerjakan di dalam kegelapan? Ada? Tidak. Kalaupun kita coba berjalan, kemungkinan kita jatuh. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Itulah gambaran yang digambarkan oleh Alkitab. Oleh firman Tuhan tentang kegelapan. Dan dijadikanlah lagu ini, hatiku gelap dengan dosa. Ya, jadi kegelapan atau hati kita yang penuh dosa itu digambarkan warna gelap. Tapi bukan berarti warna gelap itulah warna dosa. Jadi semua yang gelap-gelap dosa. Bukan. Saya kasih contoh dulu. Kami lagi kuliah di kampus di Bandung. Ada salah satu teman berasal dari Papua sana. Tapi memang dia sudah punya kepercayaan diri yang kuat. Jadi waktu bilang hatiku gelap, semua lihat dia. Ini hanya sekedar joke ya, tapi tidak usah dicontoh, bahaya. Tapi karena memang dia punya sadar diri, hanya contoh. Itu sebabnya waktu kita menjelaskan BTK, sesuatu yang berbau dengan BTK, kita harus jelaskan arti warna itu, ya. Jadi gelap digambarkan oleh warna hitam. Oke, kita nyanyi lagi. Hatiku gelap dengan dosa, hingga masuklah juru selamatku, menyucikannya dengan darahnya, jadi seputih salju. Nanti aku akan berjalan
Di jalan emas di surga terang, sekarang ku berbahagia gembira, hidup dengan firman-Nya. Ya, masing-masing warna, saya jelaskan sedikit tentang warna. Nanti baru kita belajar makna dari warna-warna ini atau makna dari kata-kata ini berdasarkan firman Tuhan. Gelap, kegelapan ini menunjukkan kondisi manusia. Diawali dengan manusia yang jatuh dalam dosa. Tidak bisa lakukan apa-apa. Semua yang dikerjakannya dia rasa baik. Tapi di hadapan Allah salah. Tidak benar. Hingga ada dampak atau pengaruh atau akibat dari dosa itu. Ya. Lalu karena kasih Allah kepada kita, diberikanlah anaknya yang tunggal. Karena Allah tahu bahwa kita tidak akan pernah bisa menyelesaikan dosa. Diberikanlah anaknya yang tunggal. Dan ini digambarkan ketika Yesus datang, digambarkan dengan warna merah. Bukan berarti Yesus warnanya merah. Kira-kira apa gambarannya? Darah Kristus. Lalu urusannya dengan Yesus apa? Kok ada tiap bicara Yesus lalu bicara darah? Ya. Jadi ada satu satu keputusan Allah, yaitu menyelamatkan manusia hanya dengan kematian. Kematiannya di kayu salib. Dan bukan hanya sekedar mati, tapi mati karena disalibkan. Mati karena dibunuh. Jadi kematian Yesuslah yang menjadi gambaran. Lalu apa yang terjadi ketika kita percaya yang dikerjakan Yesus? Bagaimana dengan kita? Yang percaya loh. Karena ada hanya dua pilihannya. Percaya atau tidak. Yang percaya, nah, kenapa ada gambar putih? Dihapus, dibersihkan, menjadi seputih salju. Itu gambaran Alkitab. Jadi warna-warna ini bukan hanya sekedar, ini ada sejarahnya juga BTK ini. Wordless book, ya. Buku tanpa kata atau yang berwarna 5 warna ini, bahwa warna putih gambaran-gambarannya itu semua dari Alkitab. Disucikan, dibersihkan dari dosa. Menjadi seputih salju. Sehingga dengan kondisi sudah bersih, kita punya apa? Punya kesempatan tinggal bersama Tuhan Yesus di surga. Pak, tolong dong air minumku dong. Ya, warna kuning. Kenapa surga digambarkan dengan warna kuning? Kata siapa? Kata siapa? Katanya di jalannya apa di surga jalannya dari emas. Kata siapa? Iya ada yang bilang. Guru sekolah minggu harus tahu. Sorry ya. Aduh sorry. Ya. Wahyu 21 ayat 21. Sorry aduh. Maaf. Ini ada asap. Asap ini. Panas. Terima kasih. Aduh, Pak maaf ya Pak, saya taruh sini ya. Sebentar. Maaf yang di rumah, sebentar. Ya. Sudah dapat? Apa katanya, Bu? Wahyu 2-21 dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara dan jalan-jalan itu dari emas
murni, bagaikan kaca bening. Sekarang tahu ya bahwa itu Alkitab ya. Jadi jangan bilang katanya. Untuk guru sekolah minggu terlebih. Sampaikan ini kepada anak-anak supaya anak-anak nanti ketika dia berargumen, ya, berapologet bersama orang lain. Walaupun kesannya anak-anak. Tapi ketika dia mempertahankan imannya, itu namanya apologet. Anak-anak pun bisa. Jangan kita kecilkan anak-anak, tapi dia juga bisa. Dia bisa berkata, surga itu jalannya dari emas. Kata siapa? Kata guru sekolah mingguku. Nggak apa-apa pertama. Tapi, aduh ditutup aja kali Pak, ini tolong. Iya. Atau pintu itu aja, pintu ini. Ada yang bakar di depan. Aduh maaf saya. Ya. Jadi guru sekolah minggu tahu yang lebih dulu. Jangan si guru sekolah minggu menyampaikan berdasarkan ingatan dia waktu dia sekolah minggu dulu. Ini banyak terjadi. Saya pelayanan ini udah sampai, ya boleh dibilang hampir di Indonesia. Sekali waktu saya ke Bangka, saya mengajar begini setiap kali singgah di satu kota, mengajar, dan ada guru sekolah minggu yang udah lumayan berumur. Mungkin di atas 50 tahun. Udah cenderung ke oma-oma. Waktu saya sampaikan materi, saya tanya, ini kemampuan guru nih dari mana? Makanya tadi Samuel bilang, persiapan, itu betul. Ikut kelas persiapan, itu betul. Kalau di gerejanya ada ya. Jadi si guru ini, saya tanya aja, waktu Daud lawan Goliat, yang kalah siapa? Kok ragu? Takut salah ya? Kurang tanda tanya ya? Siapa yang salah? Siapa yang salah? Siapa yang kalah? Tahu dari mana? Alkitab bilang apa? Oh iya. Makasih. Alkitab bilang apa? Maka matilah Goliat. Ya itu cukup dengan kata itu ya. Itu udah menunjukkan. Benar. Terima kasih Pak. Bapak membuka wawasan. Junior. Ya itu udah cukup. Itu menunjukkan kematian dan kalah kan? Tapi pertanyaannya, bagaimana posisi Goliat waktu mati? Dia mati karena apa? Kena batu ya, ketapel ya, kena. Kenapanya? Kepala, dahi. Terus posisi mati jatuhnya gimana? Bagaimana Bu Erna? Gubrak gitu. Jadi itu namanya apa kalau ke bawah gitu? Telungkup, tengkurap. Tertelungkup, gubrak. Itu jawabannya. Hampir semua jawab seperti itu. Tahu dari mana saya tanya? Bu, bacakah? Waktu dia sekolah minggu, bayangin. Oma-oma inget di masa sekolah minggunya loh. Ingat ya. Daya ingat anak di bawah 12 tahun itu masa emas. Jadi dia ingat betul. Saya bilang memang luar biasa. Tapi sayang, kalau yang disampaikannya keliru. Goliat bukan tertelungkup. Terlentang. Ini hal kecil. Nanti kita pelajari dalam 1 Samuel ya. Tertelentang. Bisa bayangkan saudara ngajar besok minggu nih dapat materi Goliat dan Daud. Saudara akan ajarkan hal yang tadi sebelum diubah, sebelum dikoreksi. Maka terjedutlah guru sekolah minggu. Gara-gara bukan gedubrak ya, getar. Ya, lihat di sini ya. Jadi sangat penting guru itu persiapan. Persiapannya nggak hanya siapin buku, materi, lihat buku penuntun. Tidak. Oh ini ada materi khusus. Kalau di
kuliah ini bisa 2 semester. 2 semester, sorry. 2 SKS. Amat gini, banyak amat sih. Emang gak gini, emang hidupnya hanya untuk kuliah. Ya, jadi artinya lihat betapa pentingnya persiapan. Si guru sekolah minggu sama ibaratnya dengan Bapak Pendeta. Perannya sama loh. Bahkan jauh lebih, saya katakan jauh lebih penting. Kenapa? Karena saudara punya tanggung jawab pada anak. Kalau saudara berpikiran, gampang anak ini, kasih aja kulit-kulit sesuka-suka sepengetahuan saya. Kasih dan itu keliru. Saya nggak bilang salah deh. Keliru. Sampai besar. Yang seperti saya bilang itu baru satu contoh. Guru sekolah minggu yang sudah berumur. Ingat dulu. Dan itu berapa tahun. Dan kita bisa bayangkan itu akan regenerasi. Dia sampaikan lagi. Dia sampaikan lagi. Hal yang salah, hal yang keliru. Terus dia sampaikan. Mari kita putuskan hal itu. Ya, kita putuskan. Kita dulu perbaiki. Kita dulu yang berubah. Supaya apa yang kita sampaikan itu benar. Itu sebabnya firman Tuhan jadi acuan. Buku penuntun banyak. Saya cukup banyak pelajari buku penuntun. Tapi selalu kembali kepada Alkitab. Itulah sumbernya. Ya, sumber yang benar. Supaya apa? Ketika kita sampaikan dari Alkitab, inilah yang menjadi tolok ukur. Itu sebabnya kenapa kalau saudara pelajari di Kisah Para Rasul, jemaat kota Berea jauh lebih baik. Karena mereka melakukan penelitian Alkitab. Padahal kota kecil. Orang-orangnya mau belajar, mau meneliti. Kita kecil. Guru sekolah minggu tuh menganggap diri kecil terus. Alah, hanya guru sekolah minggu gitu kan. Saya bukan pendeta, saya bukan majelis misalnya. Tapi besar artinya. Jadi lihat. Nanti aku akan berjalan di jalan emas. Ini benar, ini kebenaran. Ini dari Alkitab, enggak hanya sekedar lagu. Karena Wahyu tadi bilang kan, tempat itu, kota itu jalannya dari emas murni. Bagaikan kaca bening. Emas murni itu berarti 100% atau 99,999%. Itu emas murni. Itu yang dari Antam. Mengatakan seperti itu. Tapi, waktu kita sudah punya keyakinan, kita akan tinggal di surga setelah masih ada di dalam dunia kan, ketika kita percaya Yesus. Ketika kita sudah punya keyakinan, ada satu pemahaman, ada satu fakta bahwa saya masih ada di dunia. Nah inilah saudara dan saya. Kita nggak berhenti, nggak selesai. Tapi kita justru mau memulai. Memulai apa? Memulai berjalan bersama Yesus. Itu sebabnya sekarang aku berbahagia gembira. Tidak ada lagi sedih-sedih, ketakutan, mudah-mudahan aku ke surga, mudah-mudahan, atau ketakutan, aku kira nanti begini enggak ya, nanti begini. Tapi ketika udah punya keyakinan di dalam Kristus, saya yakin pasti bersama Yesus, tapi sekarang saya ada di surga, di dunia. Sama seperti warna hijau. Warna hijau ini gambaran apa? Apa di dunia ini yang warnanya hijau tapi hidup? Pohon, tumbuhan. Ya. Kalau mati warnanya kuning, betul, kuning, coklat. Harusnya di apa? Yang mati-mati itu? Bakar. Dibakar. Betul, bakar habis. Nggak ada artinya lagi, tapi yang masih hidup berarti. Saudara dan saya, anak-anak juga yang sudah percaya Yesus punya arti. Arti yang sangat besar bagi Kristus. Disinilah kita bekerja. Disinilah kita berkarya. Disinilah kita melayani Tuhan. Ya, jadi untuk warna, 5 warna tadi sudah disampaikan, sudah dijelaskan arti dari warna-warna. Dan kalau kita belajar BTK ini adalah salah satu ya. Berarti salah banyaknya ada ya. Oke, salah satu dari metode penginjilan.
Metode itu banyak. Salah satunya BTK. Tapi dengan BTK ini kita mau pelajari makna dari warna-warna tadi. Ya, ini yang perlu saudara tahu. Ini yang perlu saudara ketahui. Ada yang juga memakai buku, ini cukup besar. Inilah yang disebut ini awal mula. Ada ini BTK ini, BTK ini, BTK warna-warna, nanti di atas banyak warna-warna. Inilah pemulanya. Buku tanpa kata. 5 warna. Ini dipakai bukan hanya anak sekolah minggu, untuk anak sekolah minggu, tapi semua orang, semua kalangan. Peserta saya ikut pelatihan begini, rutin gitu kami adakan sampai 4 kali pertemuan. Dia pakai buku tanpa kata ini menginjili temannya dia di SMK. Di SMK. SMK negeri. Isinya yang minoritas yang murid saya. Dia sampaikan ke temannya. Jadi metode dipakai untuk ceritakan tentang Yesus. Dan ini luar biasa. Di kelas sampai semuanya pada senang. Dan bertanya, kok bisa sih? Gitu. Justru ketika kita mau penginjilan, ketika kita mau menyampaikan sesuatu, jauh lebih baik kita menimbulkan pertanyaan. Sehingga keinginan itu muncul dari mereka. Jangan kita tiba-tiba datang, hei dengar ini. Bisa seperti itu, tapi jauh lebih efektif kalau kita angkat begini, kita bangkitkan keingintahuannya, gitu. Ya, oke. Sampai di sini hanya untuk warna-warna. Ada yang mau tanya? Untuk warna-warna. Nanti kita akan masuk materi firman Tuhannya. Ya? Biru ada, warna biru ada, bagus juga. Tapi tidak dipakai di buku tanpa kata karena tidak ada gambaran di warna biru. Ya, warna biru ada, ungu ada, semua ada warna. Ya. Nah, dengan 5 warna ini bukan berarti warna lain tidak berguna atau tidak berarti. Ini sekali lagi hanya gambaran yang dipakai oleh si pembuat BTK pertama kali berdasarkan Alkitab. Seperti ini. Ya, hitam. Kenapa katakan gelap? Saudara bisa lihat coba. Ini satu ayat aja dulu saya angkat. 1 Petrus 2 ayat 9. Ini kayaknya hafal nih. Ada lagunya juga. Kamulah bangsa terpilih. Pernah dengar lagu itu? Imamat Rajani, umat yang kudus, kepunyaan Allah, supaya kamu memberitakan perbuatannya yang sangat besar, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Itu berdasarkan lagu ini. 1 Petrus 2 ayat 9. Tolong seorang bisa baca? Yang di rumah juga boleh buka 1 Petrus 2 ayat 9. Sedikit aja saya utarakan kenapa gambaran warna ini hanya 5 gitu ya. Ya, oke. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Iya, memanggil kamu keluar dari kegelapan. Masih ada lagi banyak. Lalu merah dan darah Kristus. Ini di kami ada ayat dan lagu-lagunya ini. Digambarkan, ada ayat-ayatnya. Nanti di pas pelajaran ayat hafalan boleh dilihat. Kita pelajari ayat-ayat itu. Ya, jadi dari 5 warna sebenarnya memang menggambarkan, ya, gambaran tadi untuk penginjilan. Ada lagi? Baik.
Siniin, Mbak. Iya. Ya. Sekarang kita mau lihat dulu. Tadi kan sudah belajar ayat hafalan 1. Apa ayat tadi? 1. Bukan. Oh, sudah banyak ya? Wah, hebat ya. Berarti ya. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ya. Dan bahwa ia telah dibangkitkan. Sorry, ini enggak. Mana kata-katanya? Oke. Dikuburkan. Dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ya. Dasar ini adalah dasar yang menguatkan kita untuk menyampaikan berita, kabar. Seperti tadi dari awal ayat ini dikatakan, dan yang sangat penting telah kusampaikan. Jadi saudara, kita mau belajar dari Rasul Paulus bahwa ada hal penting yang harus kita sampaikan kepada anak-anak. Kita buka lagi ayatnya. 1 Korintus. Iya. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ini didasarkan begini. Aku sudah sampaikan sesuatu kepada saudara, kepada kamu. Apa yang aku sampaikan itu sudah aku terima sendiri. Jadi diawali dengan saya menerima itu. Saya mengalami, saya menikmati, saya melaluinya. Baru setelah saya paham, saya sampaikan itu kepada orang lain. Jadi lihat dari alurnya. Mana lebih dulu? Sampaikan dulu atau alami dulu? Alami dulu. Jadi inti Injil itu harusnya kita alami dulu Injil itu. Apa Injilnya? Apa isi Injil? Banyak orang bilang kabar baik, betul. Apalagi? Berita sukacita, betul. Tapi ini ibarat masih seperti kado begini nih. Kita nggak tahu isinya apa. Tapi senang nggak dapat kado? Walaupun begitu dibuka kecewa ya. Bukan yang seperti saya harapkan. Seringkali begitu ya. Tapi kado yang diberikan Tuhan, ini berlaku untuk semua umur. Nggak ada terkecuali. Kenapa? Karena semua membutuhkan ini. Orang kaya, orang miskin. Orang yang mobilnya udah 7 misalnya. Sama yang belum punya mobil, gak terpengaruh dengan hadiah ini. Hadiah ini berlaku untuk semua orang, yaitu keselamatan tadi. Apa? Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Jadi permasalahannya apa waktu Kristus mati? Dosa. Ini yang menjadi masalah. Ini ada cerita ini. Ini namanya kotak Injil. Ada cerita. Ceritanya nggak usah diceritakan, waktunya nggak cukup. Tapi lihat alurnya. Hadiah diberikan. Ya, tapi kita nggak usah lihat hadiahnya. Lihat kotak berikutnya. Halaman hijau. Ini bicara pertumbuhan. Ya. Bagaimana seseorang bisa bertumbuh? Kalau dia sudah hidup di dalam peristiwa di Alkitab tentang ranting, ingat ya, kamu akan berbuah kalau kamu masih menyatu dengan batang. Ini begitu. Kamu tidak akan pernah bisa bertumbuh kalau di luar Yesus.
Hanya bersama Yesus kamu bisa bertumbuh. Tapi proses lagi itu. Ada perjalanannya. Bagaimana saya bisa bertemu Yesus? Kenapa? Karena Alkitab pernah bilang banyak orang sebut ke aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tapi itu yang tertolak. Jadi intinya bukan lagi di situ dulu. Lihat di dalam. Waktu dibuka. Inilah yang bisa ada di surga. Yang sudah disucikan. Dari apa? Dari dosa. Siapa yang menyucikan? Yesus. Itu sebabnya kotak berikutnya merah. Kenapa Yesus mau? Dia langsung datang tanpa diminta gitu? Tidak. Dia tahu ada permasalahan yang sangat besar, serius, krusial begitu. Ini intinya. Apa? Nah, kotak hitam. Ini dia masalahnya. Kita bisa angkat. Kecil tapi pengaruhnya sangat besar. Ya, kecil tapi pengaruhnya sangat besar. Apa pengaruhnya? Dampaknya apa? Terpisah selama-lamanya dengan Allah. Roma 6 ayat 23. Ada yang hafal? Upah dosa ialah maut. Ini penyebabnya. Kenapa kita nggak bisa langsung, kamu terima Yesus? Enggak, harus tahu dulu kenapa kamu harus terima Yesus. Harus ada kebutuhan. Ya, kebutuhan utama, kebutuhan pokok dalam hidup saya, bahwa saya orang berdosa yang tidak bisa menyelesaikan dosa saya. Bukan pendeta, bukan guru sekolah minggu, termasuk kepada anak ya. Tapi hanya lewat Yesus. Dosa yang bisa diselesaikan dengan kematian Yesus. Ketika sudah percaya apa yang sudah dikerjakan Yesus. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Bukan karena dia ingin dinilai. Tapi karena dosa-dosa kita. Sehingga kita diselamatkan. Disucikan. Terus, apa yang diterima orang yang sudah disucikan? Apa yang menjadi bagian bagi orang yang sudah percaya kepada Yesus? Satu kepastian, nah ini kepastian ya, bukan lagi mudah-mudahan, tolong diingat. Satu kepastian bahwa saya pasti ke surga. Walaupun orang bilang sombong amat. Gitu kan? Yakin banget. Tapi kalau kita yakin bahwa hanya Yesus yang menyelamatkan, keyakinan itu akan terpancar. Kamu udah di surga, emang sekarang di surga? Betul, belum. Saya memang belum ke surga, tapi saya sudah pasti kalau saya mati nanti saya ke surga. Ini penting sekali kepada anak-anak juga. Ya. Kenapa, Pak? Betul, firman Tuhan. Dan saya percaya akan firman Tuhan. Itu dasar yang luar biasa. Jadi nggak lagi kata guru sekolah minggu saya. Kalau kata guru, benar sih mungkin anak-anak itu bisa. Karena dia kagum sama gurunya dan itu yang dia dengar. Tapi kembali kalau emang terjadi seperti itu, ya ini kemungkinan terjadi ada. Tolong guru sekolah minggu, kembalikan kepada Alkitab. Kakak bilang begini, kenapa? Karena kakak juga percaya dari sini. Nih loh, kakak ini nggak ngomong, kakak sih nggak tahu. Kakak juga sama ke orang berdosa. Tapi kakak percaya sekali dari firman Tuhan, dari Alkitab. Ya, dari Alkitab. Nah, jadi kembali para guru nggak tertutup kemungkinan para guru menjadi orang yang sangat dicintai anak, dikagumi.
Ih, kakak ini, kakak Novita datang. Ada satu yang paling senang dengan Novita misalnya. Ya, jadi apa yang kamu omong pasti anak dengar. Itu namanya anak-anak ya, dunia anak-anak. Tapi kita harus kembalikan bahwa saya juga orang yang dikaruniai, diberi kasih karunia oleh Allah. Berarti kamu pun diberi kasih karunia oleh Allah. Terus apa yang harus kita perbuat? Kita bisa suka-suka, nggak bisa. Ada patokannya, seperti pohon bertumbuh. Pohon bertumbuh perlu apa? Air, apalagi pupuk, apalagi tanah, sinar matahari. Apa hanya satu cukup dengan sinar matahari? Nggak cukup. Oksigen sehingga dia bisa melakukan pembakaran dan sebagainya. Lihat dari beberapa faktor. Kamu pun sama. Bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Nggak hanya cukup bisa, aku udah berdoa. Cukup. Nggak cukup. Nanti hari Minggu kamu ke sini, ke gereja. Jadi ngajak ke gerejanya bukan karena ada kakak loh. Tapi memang dia perlu ke gereja supaya dia bertumbuh di dalam Tuhan. Dia harus baca Alkitab. Iya. Karena itu salah satu yang menunjang, menguatkan. Tidak hanya di gereja baca Alkitab di rumah. Pancinglah satu hari satu ya. Boleh agak repot sedikit, kasih ayat. Hari Senin ini, Selasa ini. Nanti boleh ditanya di minggu berikutnya. Kalau lebih rajin lagi ya punya WA grup. Tanya lagi. Itu namanya kita total berikan hati dan pikiran kita buat anak-anak. Ya. Jadi lihat di sini betapa buku tanpa kata ini bisa melibatkan hidup kita dalam pelayanan anak. Tapi kembali seperti Samuel bilang, bukan satu-satunya alat peraga ini. Ya, peraga yang sesungguhnya memang kita. Ya, kita ngomong ini tapi sikap kita masih seperti apa sampai anak-anak bisa lihat, ih si kakaknya kok gitu. Mungkin pernah dengar ya anak bilang, katanya nggak boleh ini. Tapi kakaknya, contoh aja yang gampang yang ngerokok gitu ya. Katanya nggak boleh ngerokok. Tapi si kakak ini kok ngerokok ya di situ gitu. Itu hal kecil lah. Kalau kita bilang hal kecil. Si kakaknya nanti sama pendeta bisa ngeles. Mana ayatnya Pak? Gitu kan. Bisa aja namanya orang cari bahan ngelesnya itu gampang sekali. Ya. Nah di sini sedikit saya mau. Ini udah hafal ya tadi ya. Nggak usah diulang. Sekarang kita mau lihat dulu. Kenapa ada warna-warna tadi? Warna kuning. Ini bicara warna surga. Apa yang mau kita jelaskan dari warna ini? Kita mau menjelaskan tentang Allah. Karena ini rumah Allah kan? Kita mau jelaskan tentang Allah, rumah Allah. Dia berikan rumahnya apa tadi? Dikatakan rumahnya. Kenapa jadi warna kuning? Jalannya dari emas murni. Lalu siapa yang punya rumah itu? Kok sampai begitunya? Orang kaya sekaya-kayanya di dunianya rumahnya nggak ada tuh yang dari emas. Semuanya jalannya terutama. Mungkin pilar-pilarnya adalah emas gitu ya. Tapi jalannya nggak akan diinjak-injak kan? Tapi di rumah dia jalannya diinjak-injak. Kenapa? Siapa dia? Nah, mulai timbul pertanyaan. Siapa Allah? Siapa Allah? Allah itu adalah orang yang memberikan amanat. Ya, memberikan amanat kepada kita, kepada muridnya pada waktu itu dalam Matius 28. Pergilah, lanjutkan. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Kenapa? Kenapa dia bilang itu?
Kira-kira apa coba? Karena dia mengasihi. Intinya itu. Jadi bicara kuning, bicara surga, bicara kasih. Bisa bicara tempat yang disediakan dengan luar biasa ini karena kasihnya. Padahal ada dasar nggak sih manusia itu dikasihi Allah? Ada dasarnya nggak? Ada nggak? Saya tanya. Ada nggak alasannya kenapa Allah mengasihi kita? Dia menciptakan kita, udah rusak begitu kan? Terus? Iya, kita yang rusak, benar. Harusnya di apa? Dibuang. Ngapain repot-repot begitu kan? Tapi ini yang luar biasa. Allah tahu kita yang rusak, kita yang berdosa, kita yang harusnya terpisah, kita yang harusnya dihukum. Tapi dia mengasihi kita, mengasihi saudara dan saya. Sehingga dia memberikan perintah kepada murid-murid untuk menyampaikan apa? Perintah ini. Pergilah. Jadikanlah semua bangsa murid. Ini sebuah perintah yang mengandung kasih. Menunjukkan bahwa Allah adalah kasih. Mengasihi siapa? Orang yang berdosa tadi. Nah, halaman kuning kita mau menceritakan ini bicara kasih. Kasih Allah kepada manusia yang menyediakan tempatnya buat kita. Harusnya kita mah nggak usah ditaruh di sini, udah mati kok. Tapi karena dia mengasihi, kasih yang tanpa alasan. Kasih apa namanya? Nah, di sini kita belajar kasih agape. Kasih tak bersyarat. Yang membuat saudara dan saya ada di tempat ini saat ini. Kita punya satu keyakinan, kita punya satu kepercayaan diri. Orang lain mau mengucilkan kita, mau membantai kita, mau apa, kita nggak pernah jadi putus asa. Karena kita tahu kita dikasihi Allah. Halaman kuning bicara kasih. Kasih Allah yang begitu luar biasa ini sebenarnya menjadi terhambat karena apa? Ya ini. Oke, ini udah ya, amanat agung. Ini yang menjadi bagian kita yang pertama tadi. Yang pertama kan tadi warna kuning. Siapa Allah? Allah yang kasih. Namun, ya, mundur ya. Enggak apa-apa. Namun terhambat oleh yang paling bawah tadi. Dosa. Menjadi terhambat oleh masalah manusia. Apa itu? Dosa. Apakah dosa? Apa? Masalahnya manusia itu dosa. Gitu. Yang menghambat kasih Allah itu nggak bisa masuk ke kita. Allah mengasihi, ada, tapi nggak bisa dulu. Yohanes 5:24, nanti saudara bisa lihat. Itu yang menghalangi. Menghalangi Allah dengan kita. Penghalang besar adalah dosa. Kenapa? Karena, perhatikan, tidak semua orang masuk surga. Ya. Kemudian manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Saudara dan saya nggak bisa menyelesaikan dosa kita. Mau pakai apa? Perbuatan. Habis, nggak bisa gitu. Nggak akan mencukupi perbuatan kita. Kenapa?
Karena hakikatnya kita adalah orang berdosa. Kalau anak-anak berdosa enggak? Berdosa juga. Anak juga berdosa. Nih, saudara bisa foto aja atau catat boleh agak cepat. Ya. Masalah ini loh. Makanya ada halaman hitam. Melihat kondisi seperti ini dan Allah tahu kondisinya seperti ini, Allah turun tangan. Dia turun menanggalkan keberadaannya, kealahannya. Turun ke dalam dunia. Dia tanggalkan semua keberadaannya sebagai Allah. Masuk ke dalam dunia manusia yang berdosa. Namun dia tetap suci. Allah yang datang dalam rupa manusia namanya Yesus. Dia hidup bersama manusia. Dia memberikan seperti pengajaran-pengajaran. Itu sebenarnya warning, mengingatkan manusia. Ini loh, ada kehidupan yang tidak bisa kamu kerjakan terus selama ini yang membuat kamu terlalu terlena dengan dosamu. Dia bersentuhan terus, ya kan? Dengan orang-orang berdosa, baik perorangan maupun kelompok. Tapi ini sebenarnya inti di kedatangannya. Menyelesaikan masalah ini. Dan tahukah saudara, masalah dosa masalah yang sangat berat. Terbukti waktu dia berada di Taman Getsemani. Saudara tahu, kita enggak usah buka dulu ya karena waktunya. Bagaimana pergumulannya? Iya, ada gambarnya. Bagaimana pergumulannya waktu dia berdoa. Sampai ada negosiasi kepada bapaknya. Bapak, kalau boleh, cawan ini lalu. Dia tahu anggap ini cawan ini penderitaan yang aku. Sama seperti kita, Tuhan kalau boleh aku jangan kena masalah ini deh. Tapi akhirnya kena juga gitu kan. Dia sempat bilang, tuh Bapak kalau boleh cawan ini lalu daripada. Dia takut. Sebagai manusia, kemanusiaannya dia mengalami ketakutan. Makanya dia berdoa, keringatnya menetes seperti tetesan darah. Dia bukan berkeringat darah ya. Ada seorang peneliti melihat kalau orang dalam ketakutan, tetesan keringat itu seperti berat masanya menjadi lebih berat. Seperti darah. Luar biasa Alkitab buka itu ya. Dan setelah sekian lama diangkat. Itu ketakutan. Tapi kembali dia tahu ini adalah misi Allah. Menyelamatkan manusia. Sehingga dia bilang, apa? Kalau boleh kan tadi lalu daripadaku. Tapi kehendakmu lah yang jadi. Jadi inti masalah manusia di sini. Saudara, inti masalah anak dengan Allah Bapa di sini sama. Hanya tampilannya beda. Namanya anak-anak ya. Seolah girang semua ya. Ditanya, kamu udah doa? Udah gitu kan, enteng. Tapi masalah sama. Sama loh kalau dia nggak percaya Yesus, sama loh. Dia akan berada di dalam hukuman. Mari saudara. Tapi kembali seperti Rasul Paulus bilang, apa yang telah kuterima sendiri, aku terima dulu. Jadi keselamatan itu harus dialami dulu oleh si guru. Saudara dan saya. Jadi dari sini saudara bisa sampaikan jalan itu. Bagaimana saudara bisa tunjuk jalan kalau saudara sendiri nggak tahu? Iya kan? Nanti kita dibawa putar-putar. Kesasar bahkan. Jadi yang inti utama adalah saudara dan saya tahu dulu jalan itu. Jalan ke surga. Dalam Alkitab tadi dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Kita udah alami dulu. Saudara sudah dihapuskan dulu dosa saudara. Saudara sudah tidak masalah dulu dengan dosa.
Sehingga saudara bisa katakan kepada anak-anak, ayo dek, percaya Yesus dek. Yesus menghapuskan dosamu. Kenapa? Karena kakak sudah dihapuskan dosa. Ya, jadi kita alami dulu. Itu intinya. Mengalami baru kita sampaikan. Jadi jangan seperti tukang obat kan. Ayo pakai obat ini, pakai obat ini. Dia sendiri nggak pakai. Tapi kitalah saksi. Itu yang namanya saksi. Saksi Kristus. Ya. Oke. Kemudian yang berikutnya. Yang perlu dijelaskan adalah Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Satu-satunya ya. Tidak ada jalan lain. Oke. Ini masuk ke warna merah. Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Dengan cara apa Yesus menghapus dan memberikan jalan keselamatan? Nah, apa yang perlu dijelaskan di halaman ini, di warna merah ini? Yang pertama, perlu dijelaskan siapa Yesus. Yesus yang menyelamatkan kita ini siapa? Karena banyak orang tahu Yesus. Di zaman Yesus hidup juga begitu. Banyak orang tahu siapa Yesus. Yesus yang mana? Yesus anaknya siapa? Tukang kayu? Yusuf. Walaupun dia tidak lahir dari darah dagingnya. Tapi semua orang tahu secara garis keluarga. Dia anak Yusuf. Anak Maria. Orang di sini, orang di situ. Gitu kan? Yesus yang mana? Yesus yang dalam 1 Petrus 3 ayat 18. Seorang tolong baca. Itu selamat sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Iya. Ia yang benar. Ya kan? Tadi dikatakan. Ia yang benar. Yesus. Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Hanya dialah yang bisa menyelamatkan kita. Kenapa? Karena dia yang benar. Untuk membawa kita yang tidak benar tadi. Membawa kita, memindahkan kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya. Terus apa yang dilakukannya? Ini adalah satu rangkaian yang harus kita percaya itu. Apa yang dilakukannya? 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 tadi. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Itu dia melakukan. Terus sesuai dengan kitab suci bahwa ia telah dikuburkan. Iya, itulah yang dilakukannya. Mati di kayu salib. Jadi ada, kalau dilihat di sini, ada kematiannya. Ini yang semua bagian ini agak dibantah oleh banyak orang pada waktu itu. Termasuk pemimpin, para pemimpin. Supaya tidak terjadi tiga-tiganya. Dia mati, kemudian nggak langsung bangkit. Selayaknya manusia mati dikubur. Dia mengikuti alur yang ada. Keadaan manusia yang sebenarnya. Mati, dikubur, baru bangkit. Jadi bagi saudara, bagi anak-anak yang percaya akan 3 hal ini, dia mati, dikubur, dan bangkit. Dan percaya dia lakukan itu karena dosa saudara dan saya, disitulah keselamatan terjadi. Inilah yang namanya Injil. Apa yang dilakukan Yesus dan kita tahu untuk siapa dia lakukan itu. Di foto aja ya. Untuk siapa dia lakukan itu. Satu Petrus 2 ayat 24 dulu. Ini di ayat-ayat ini boleh dihafal ya. Jadi ayat-ayat bagian kita. Ada? Tolong seorang baca. Kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh judul-judulnya kamu telah sebut. Untuk siapa berarti?
untuk kita, untuk manusia. Yesus mati untuk kita. Ya. Oke. Selanjutnya, apa yang harus dikerjakan setelah kita tahu semuanya itu? Cukup tahu saja? Betul. Harus ada respon. Harus ada respon dari kita, ya. Pemberian Allah harus diterima. Kenapa? Supaya pemberian Allah itu menjadi bagian dari kita. Contoh ya, saya lihat kue itu kayaknya enak tuh. Ya Opa ya, di depan Opa ada kue. Kayaknya enak tuh. Tapi baru kayaknya. Kalau saya lapar, lihat kue itu, saya langsung kenyang nggak? Belum. Bagaimana saya supaya kenyang? Diambil dan dimakan. Itu harus ada, berarti harus ada sikap menerima. Begitu juga dengan anak. Keselamatan yang kita sampaikan, keselamatan dari Yesus yang kita sampaikan, jangan selesai sampai di situ, jangan sampai anak hanya tahu. Tapi dia harus mengalami sendiri keselamatan itu. Sampai di titik itu, sampai di titik dia menerima. Baru dia bisa menceritakan pengalamannya. Seperti saudara. Saudara nggak bisa bilang Yesus itu baik. Yesus menyelamatkan kalau saudara nggak pernah tahu. Saudara sudah diselamatkan sama Yesus. Harus alami dulu. Alami dulu bagaimana keselamatan itu menjadi bagian saya. Ya, jadi keselamatan atau pemberian Allah itu harus diterima. Ya. Nah, harus diterima. Kenapa? Tidak cukup hanya diketahui saja. Ini nanti saudara tambahkan. Harus diterima dengan iman. Dan itu merupakan sebuah keputusan pribadi. Tidak kolektif ya. Keselamatan ini tidak kolektif. Nggak ada keselamatan satu grup. Karena keselamatan tidak bisa diwakilkan. Saudara pernah dengar khotbahnya Pendeta Yandi? Yang cukup ramai, dia sering dengan khotbah lucu gitu ya. Dia gambarkan keselamatan itu sama seperti orang yang mau ke WC. Maaf aja pakai kata WC, karena ini memang gambaran yang tepat. Waktu saudara mules perutnya sakit. Saya misalnya. Terus suami saya bilang, udah saya wakilin. Bisa nggak? Ya dia yang ke sono, saya tetap masih sakit kan? Begitu juga dengan keselamatan. Saya perlu keselamatan. Tapi hanya saya yang bisa ambil keputusan itu. Terlepas nanti suami saya, anak saya, itu tugas saya memberitakan. Kalau saya sayang kepada mereka, saya sampaikan. Sama dengan saudara, kalau saudara sayang dengan anak-anak sekolah minggu saudara, sampaikanlah itu kepada mereka. Dan jangan salah, kalau anak-anak itu sudah mengalami, menerima keselamatan itu, dia akan menjadi pemberita-pemberita Injil yang tanpa takut, nggak punya otot takut. Otot malu juga nggak ada istilahnya. Saudara lihat sendiri, banyak sekali contoh, banyak sekali saksi. Salah satu aja, keponakan saya kecil waktu itu masih TK. Kami ajarkan dia dengan buku tanpa kata. Karena ada di Bandung itu dari PEA, Persekutuan Evangelisasi Anak, kami Timotius, tapi pusatnya di Bandung. Itu selalu kami ada namanya kelompok anak-anak namanya Pondok Gembira, mungkin pernah dengar ya. Jadi di rumah saya ada Pondok Gembira, ponakan saya, kecil anak TK. Dia punya kakek, maaf, orang seberang. Setiap pulang sekolah TK,
Kan dia dijemput dulu sama om-omnya dari pihak sana. Dia bawain, eyang. Dengan beraninya dia kata, eyang harus percaya Yesus. Harus lagi pakai kata harus. Padahal kita kan tidak pernah bilang harus, namanya anak-anak. Harus percaya Yesus supaya eyang nanti tinggal di surga. Oh iya, namanya kakek ya, disampaikan oleh cucunya. Dan banyak sekali contoh. Kemarin kita dapat juga contoh anak kecil dengan beraninya katakan itu. Kalau saudara takut, titipnya pada anak-anak. Ya, titipnya pada anak-anak. Tapi titipnya jangan bilang, Dek, nanti ngomong ini ya. Jangan. Biarkan dia mengalami dulu bagaimana hidup bersama Yesus, bagaimana dia menerima keselamatan itu, dia akan sampaikan itu kepada orang lain tanpa takut. Kita doakan terus buat anak-anak. Saya yakin saudara datang ke sini, siapkan waktu, mungkin juga ada dana yang dikeluarkan, minimal untuk ongkos kan? Nah, bensin, ya, waktu dan sebagainya, pasti punya tujuan. Walaupun mungkin tujuannya agak beda-beda ya. Satu, Bu Erna tujuannya apa? Mau belajar. Mau belajar. Di sekolahan ada, Bu? Kan belajar. Belajar khusus tentang anak-anak. Novita, iya apa? Idem dito. Idem tuh artinya sama. Kok sama? Lady. Ini my lady terus nih. Ya mau belajar kan. Mau belajar. Pak, Ya. mau apa ke sini? Untuk memperlengkapi diri pertama ya, supaya lebih lagi bisa mengajar anak-anak lebih baik lagi, karena seperti itu, supaya anak-anak itu akan bertumbuh dan berbuat lebih baik daripada saya. Untuk anak-anak, ya. Selain pertama untuk diri, pastinya untuk anak-anak. Dan dapatnya lebih. Bukan hanya belajar, ini alat peraga tadi betapa luar biasanya dari Samuel, tapi dapat lagi bahwa saya mendapat Injil dan saya menyampaikan Injil kepada anak-anak. Jadi nggak hanya sekedar sampaikan warna-warni ini. Dengan warna-warni ini Injil ada di dalamnya. Ya, saya berharap ini menjadi hal pertama yang membakar saudara untuk lebih giat lagi, nanti belajar lagi pakai barang-barang bekas. Karena kita dikasih ide sama Tuhan. Beda macam-macam walaupun berbeda-beda. Apalagi kalau udah digabung. Tuhan kasih ide, talenta luar biasa. Tuhan kasih talenta. Samuel dia buat macam-macam. Jadi indah. Dan kembali anak-anak tuh memang suka dengan yang warna-warni. Visualisasinya kuat. Jadi harap kita nggak hanya sekedar memberikan hanya sampai di mata, tapi sampai kepada hati keselamatan. Yaitu Kristus menjadi juru selamat anak-anak. Dan kembali semuanya ini kita kembalikan kemuliaan hanya buat Tuhan Yesus. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanya tentang materi? Ini walaupun tadi 5 warna, tapi digambarkan di sini ya, sebenarnya mau menggali 4 hal ini. Inilah inti penginjilan. Ada yang mau ditanyakan? Opa, kenapa Opa? Oh, mau tambah? Apakah? Oh, kenapa harus beritakan Injil? Karena? Iya. Terima kasih Opa. Kenapa kita memberitakan Injil? Karena banyak orang butuh Injil ya. Iya, banyak orang butuh Injil. Kita aja hidup karena Injil ya. Harusnya kita mati ya Opa ya. Harusnya kita yang terhukum. Kita dibuang. Roma 6 ayat 23 tolong buka.
Roma 6 ayat 23. Inilah kenapa kita harus memberitakan. Ya, bacakan. Sebab upah dosa ialah maut, tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebab upah dosa ialah maut. Titik. Itu dulu. Itulah yang membuat kita diangkat. Kita menjadi berharga. Siapa yang ada di maut itu saya. Yoke. Novita. Ken. Semua. Tapi karena kalimat selanjutnya apa? Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Stop dulu. Karunia Allah. Apa itu karunia Allah? Pemberian yang bagaimana? Cuma-cuma. Kamu nggak usah bayar, kamu nggak usah baik dulu. Kamu nggak usah berusaha untuk jadi baik untuk mendapat kasih karunia itu. Karena kamu nggak akan mampu. Kasar-kasarnya begitu kan. Kamu nggak akan bisa. Tapi karena aku mengasihi kamu. Siapa Allah? Allah yang mengasihi. Aku memberikan karunia. Memindahkan kamu dari maut itu ke dalam hidup. Nah karena saya udah alami itu. Makanya Opa bilang, kenapa kita harus memberitakan Injil? Kita mau supaya orang lain juga mengalami hal yang sama dengan kita. Menerima keselamatan itu. Masuk di dalam karunia Allah itu. Wah luar biasa loh, indah sekali hidup di dalam karunia Allah. Walaupun nggak punya uang istilahnya gitu. Orang kan berpikir punya uang dulu baru enak kan. Ternyata enggak, orang yang punya uang juga enggak enak. So tahu gitu ya, enggak juga karena saya tahu beberapa banyak orang gelisah gitu. Kebanyakan saya sampai Tuhan terima kasihlah saya nggak banyak duit ya. Supaya karena ya udah saya kan jadi nggak terlalu bingung ya. Bingung kalau nggak ada aja ya. Sama nggak ya? Ada yang sama nggak sama saya? Kayaknya enggak ya. Sama banget ya. Aduh seneng deh. Kita satu frekuensi gitu kan. Artinya keindahan hidup bersama Yesus di dalam keselamatan itu di halaman hijau ini yang luar biasa. Bertumbuh bersama, makanya ada KTB kan, kelompok tumbuh bersama. Ada PA, ada. Ada kita memberikan sumbangan untuk orang lain. Ada punya sukacita, kita diajar untuk kasih, menyisihkan bagian kita untuk orang lain. Ini di sini semua. Kalau bukan karena Kristus yang menghidupkan kita nggak akan mampu memiliki kasih itu. Dan di sini pula saudara dan saya baca Alkitab. Tiap hari nggak usah dijawab. Saya tahu jawabannya. Kita mulai tekad tiap hari. Berdoa. Berdoa untuk orang-orang tertentu. Jangan doa yang rutin. Lama-lama kita nggak memaknai doa itu. Kalau yang rutin, kita tahu orang pasti doain. Jangan. Kita mulai ada list nama-nama orang yang kita doakan. Di situ rutinitasnya nggak ada, tapi rutin doanya, tapi kata-katanya akhirnya fokus ke doa itu. Kalau rutin, lama-lama kita nggak terlalu memaknai doa. Doa, baca Alkitab, persekutuan. Ya, gereja. Makanya ada gereja. Aku gereja, kau gereja gitu kan. Gereja bukan gedung, tapi kita perlu berkumpul di dalam gedung itu. Karena disitulah kita saling menguatkan. Ya Opa, terima kasih Opa. Ada lagi? Yang mau menambahkan juga boleh. Namanya sama-sama belajar ya. Udah? Tidak ada lagi Opa, terima kasih ya. Cukup jelas? Jelas banget nggak? Baiklah. Kita selesai dulu sampai jam segini, pas jam 12 kita mau istirahat. Kita doa dulu untuk materi ini ya. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh tetap berada di tempat ini, belajar sampai saat ini. Kiranya Tuhan terus menolong kami sampai selesai di siang sore nanti. Untuk kami tetap bisa segar, menikmati pelajaran demi pelajaran. Bahkan kami mendapat banyak ilmu atau banyak ide yang akan disampaikan di tempat ini. Berkatilah setiap
apa yang kami kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.